Yo 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 yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakal ngelanjutin dong gua series yaitu Martial Master. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana masih memperlihatkan Lord Qinchan yang sedang membuat sebuah pil. Awalnya melihat Lord Qinchan yang memasukkan banyak sekali obat mujarab, Ketua Kang pun beranggapan kalau tungkunya pasti akan meledak. Tapi jelas dengan kemampuan dan pemahaman dari Lord Qinchan, ia bisa dengan mudah menstabilkan tungkunya itu. Alhasil Ketua Kang yang tadinya meremehkan sekarang mulai dibuat kagum dan sedikit bertanya-tanya sebenarnya siapa Lord Qinchan ini. Apalagi di arena, Lord Qinchan juga langsung menatap area senjata yang membuat ia pun semakin bertanya-tanya. Yang ternyata Lord Qinchan malah ingin membuat pil sekaligus senjatanya secara bersamaan. Bahkan tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung mengaktifkan formasi area senjatanya juga. Alhasil Ketua Kang pun lagi-lagi dibuat kaget dengan kepedean dari Lord Qinchan ini. Sementara untuk Lord Qinchan, ia pun langsung memasukkan beberapa bahan-bahannya dan mengaktifkan formasi pemurnian alam semesta. Bahkan ia pun juga mengeluarkan kristal emas kutukan dewa. Sontak Ketua pun kembali dibuat kaget karena memang kristal ini adalah bahan di tingkat 8. Tentunya ia pun beranggapan apakah Lord Qinchan ingin memurnikan kristal tersebut. Yang sudah jelas hal itu memanglah benar. Bahkan tak butuh waktu yang lama untuk Lord Qinchan memurnikannya. Setelah itu ia pun fokus lagi membuat pil miliknya, di mana Lord Qinchan akhirnya memasukkan obat spiritual bunga kabutnya. Sontak Ketua Kang yang melihatnya kembali bertanya-tanya sebenarnya pil apa yang ingin diracik oleh Lord Qinchan. Sampai terciumlah aroma bau yang sangatlah enak, di mana kakek Dabe pun merasakan kalau ki di tubuhnya merespon bau tersebut. Jelas ia pun semakin pede kalau Lord Qinchan beneran bisa menyembuhkan penyakitnya ini. Dan benar saja ketika Lord Qinchan menyelesaikan pilnya tadi, ia pun memunculkan fenomena langit dan bumi yang menandakan kalau ini adalah pil tingkat kaisar. Di sana Lord Qinchan pun langsung menyuruh Ketua Kang untuk menyiapkan sebuah tungku yang besar. Yang sudah jelas tungku tersebut untuk menyembuhkan penyakit dari kakek Dabe, di mana Lord Qinchan menyuruhnya untuk masuk ke dalam dan menyuruhnya untuk menyerap kekuatan dari obatnya. Selain itu, ia juga menyuruh kakek Dabe untuk menelan beberapa pil yang ia buat tadi. Yang tanpa diduga, kakek Dabe pun langsung merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan beberapa meridiannya langsung rusak demi menahan rasa sakit tersebut. Awalnya kakek Dabe sendiri sudah tak tahan lagi dan tak sanggup untuk menahan rasa sakitnya. Tapi jelas Lord Qinchan langsung menyuruhnya untuk memfokuskan pikirannya. Bahkan ia pun akhirnya turun tangan dan kembali memberikan pil tambahan sekaligus membantunya dari luar. Di mana Lord Qinchan juga mengeluarkan jarum-jarum emasnya untuk memperbaiki lagi semua meridian dari kakek Dabe. Yang sudah jelas meskipun merasakan sakit yang luar biasa tadi, setidaknya hal itu tidaklah sia-sia karena terlihat semua luka dari kakek Dabe berhasil disembuhkan. Bahkan ia pun akhirnya menerobos ke puncak Martial Super Legend tahap akhir. Sontak kakek Dabe sendiri benar-benar sangatlah senang dan langsung tertawa lepas karena faktanya setelah 10 tahun lamanya, akhirnya ia pun mencapai rananya ini. Tapi di sana Lord Qinchan langsung menegaskan kalau ia hanyalah menerobos ke tahap akhir dari ranah Martial Super Legend. Tentunya kakek Dabe tak boleh terlalu senang karena memang di wilayah Wu kultivasi seperti ini sebenarnya hanya permulaan saja. Alhasil kakek Dabe pun sangatlah berterima kasih dan memutuskan mulai sekarang ia akan terus menjadi pengikut dari Lord Qinchan dan tak akan pernah mengkhianatinya.
Tapi lagi-lagi Lord Qin Chen pun mengatakan agar kakek Dabe tidak terlalu senang karena memang jika ia tidak bekerja keras, maka kultivasinya hanyalah sebatas seperti ketua Kang saja, ya kan? Waduh. Namun jika ia mau bekerja keras, maka untuk mencapai ranah Martial Emperor tingkat 9, hal itu sangatlah mudah. Alhasil perkataan itu membuat ketua Kang pun sedikit tersinggung. Tapi Lord Qin Chen malah tidak membahasnya lagi dan sangatlah berterima kasih atas bantuan dari ketua Kang. Tentunya ia pun kembali menanyakan soal taruhan yang ia sarankan tadi. Namun sayangnya ketua Kang masih saja tidaklah pede karena katanya di turnamen PIL nanti tak hanya orang berbakat dari 4 wilayah saja, melainkan ada beberapa orang berbakat dari wilayah Wu. Apalagi sejauh yang ia tahu ada 3 orang berbakat dari gedung Wanbao-nya ini. Yang pertama adalah Xiu Tian, putra tertua dari sektor Raja Pil di wilayah Wu, di mana diceritakan ia sudah diam-diam bergabung dengan Pavilion Pil di wilayah Gurun Barat. Yang kedua adalah Menkui Xin Yu dari sekte obat surgawi yang sudah bergabung dengan Asosiasi Ilmu Pil Laut Utara. Dan terakhir adalah Yu Xihao dari keluarga ilmu pil kuno, di mana keluarga Yu di wilayah Wu juga sudah bergabung dengan Pavilion Pil di area Gerbang Surgawi. Belum sampai di situ, putra suci pertama dari wilayah Dongzhou yaitu Yemo dan putra suci di wilayah Nanhua yaitu Yang Qidao, semuanya juga akan ikut di dalam turnamen nanti. Tapi jelas Lord Qin Chen yang mendengarnya bukannya gentar, ia malah tambah semangat. Bahkan ia siap mengganti 10 kali lipat dan bersedia menggunakan kota Dandao di wilayah Betian sebagai jaminan taruhannya. Alhasil melihat Lord Qin Chen yang sangatlah pede, ketua Kang pun akhirnya menyetujui dan menyepakati taruhannya. Sontak Lord Qin Chen pun hanya tersenyum tipis dan mengatakan kalau ketua Kang pasti tak akan menyesal. Sampai singkat cerita, berita tentang ketua Kang membuka sebuah taruhan pun sudah tersebar luas di beberapa wilayah, di mana ketua Kang bertaruh kepada Lord Qin Chen dengan perbandingan 1:10. So jadi sistemnya, jika seseorang bertaruh 2 miliar atas kekalahan dari Lord Qin Chen, maka ketua Kang akan kehilangan 20 miliar. Sedangkan jika Lord Qin Chen lah yang menang, maka ketua Kang tetap akan mendapatkan 2 miliar dan tak ada perkalian sama sekali. Jelas para warga yang menyadarinya, mereka pun benar-benar sangatlah semangat dan berbondong-bondong memasang taruhannya. Tapi meskipun begitu juga ada beberapa orang yang mencoba mempercayai ketua Kang dan memilih Lord Qin Chen juga. Sedangkan di sisi lain menyadari kalau gedung Wanbao sangat berani membuka taruhan seperti ini, ketua dari Pavilion Pil di wilayah Dongzhou juga menyuruh pasukannya untuk memasang sebuah taruhan sebesar 100 juta batu asli atas kekalahan dari Lord Qin Chen. Tak hanya wilayah Dongzhou, beberapa wilayah pun juga bertaruh besar atas kekalahan dari Lord Qin Chen kita. Berbeda dengan ketua Kang, melihat para warga yang semakin banyak dalam bertaruh, ia malah semakin panik. Apalagi pasukan pun melaporkan kalau total taruhan sudah mencapai angka 2 miliar. Sontak ia pun benar-benar semakin pusing karena faktanya jika Lord Qin Chen lah yang kalah, maka gedung Wanbao-nya ini pasti akan bangkrut, ya kan? Waduh. Sampai pada akhirnya turnamen PIL pun akan segera dimulai, di mana para praktisi dari berbagai wilayah sudah berkumpul di suatu tempat. Sontak para murid yang melihat Lord Qin Chen yang ternyata masih sangatlah muda, mereka pun langsung meremehkannya. Bahkan seorang peserta yang bernama Xiu Tian langsung menghina Lord Qin Chen dan mengatakan kalau ia sudah sering melihat seseorang seperti Lord Qin Chen ini, di mana ia hanyalah besar suara dan tak ada skill sama sekali. Tak hanya menghina Lord Qin Chen saja, Xiu Tian ini juga menghina semua pasukan dari Lord Qin Chen yang katanya adalah sampah semua. Sontak hal itu membuat Lord Qin Chen pun cukuplah kesal dan langsung menghinanya balik, karena faktanya sampah yang sebenarnya adalah mereka yang berisik. Jelas perkataan itu membuat Xiu Tian pun terpancing emosi dan mencoba untuk melawannya. Untungnya para murid di sana berhasil menenangkan dan mengingatkan kalau turnamen akan segera dimulai. Sama halnya dengan ketua Kang, ia juga mendapatkan tekanan dari para ketua yang lain yang mengatakan kalau ketua Kang siap-siap aja kehilangan gedung Wanbao-nya. Alhasil ketua Kang pun hanya bilang kalau semua nyawanya sudah ia taruhkan kepada Lord Qin Chen kita. Sampai di saat itu juga lah muncullah Tuan Ouyang selaku penyelenggara dari turnamennya. Sontak semua yang melihatnya juga langsung memberikan hormat. Sementara untuk Tuan Ouyang, ia pun tak mau basa-basi lagi dan langsung menyuruh semua peserta untuk memasuki arenanya.
Tapi di sana untuk para penonton, mereka masih saja membahas soal Lord Qichen dan Ketua Kang yang sudah membuka sebuah taruhan besar. Alhasil Tuan Ouyang yang tadinya tak tahu permasalahannya, sekarang ia pun jadi tahu. Bahkan ia pun langsung menyebut Ketua Kang sebagai ketua yang sangatlah bodoh, ya kan? Waduh. Tentunya setelah turnamen selesai nanti ia pasti akan kena hukuman. Jadi Tuan Ouyang inilah yang akan menjadi pengawas dalam turnamen tahun ini, yang pada akhirnya tanpa basa-basi lagi ia pun langsung memulai turnamen ilmu pilnya. Jadi turnamen akan dibagi menjadi 3 babak. Babak pertama adalah pengendalian api, di mana semua peserta diberikan apinya masing-masing yang katanya itu adalah api dasar yang sudah disiapkan khusus oleh Pavilion Pil. Tentunya setiap jenis api ini juga berbeda-beda dan saling bertentangan satu sama lain. Jelas tugas mereka hanya satu, adalah menggabungkan api ini satu persatu. Di mana semakin banyak yang menyatu, semakin besar juga kekuatannya dan nilainya juga pasti akan semakin tinggi. Tapi jika mereka tak bisa menyatukan 3 apinya saja, maka mereka sudah dianggap gagal dan harus tereliminasi. Yang pada akhirnya babak pertama pun sudah resmi dimulai. Sontak para ketua yang melihatnya langsung mengatakan karena 9 jenis api ini berbeda-beda, jadi kemungkinan untuk menyatu pasti sangatlah mudah. Tapi ujian kali ini bukan hanya sekedar kemampuan pengendalian api saja, melainkan kemampuan analisa terhadap api yang ada. Apalagi meskipun apinya sudah menyatu, para peserta juga harus memastikan kalau api tersebut kekuatannya juga meningkat. Jika tidak, maka akan percuma saja. Tentunya turnamen ini tak bisa diremehkan sama sekali karena mereka harus benar-benar memperhatikan detail kecilnya. Alhasil para peserta di arena pun langsung bergerak semua dan mencoba menyatukan apinya masing-masing. Tapi untuk Lord Qichen ia masih sangatlah santuy dan belum bergerak sama sekali. Sampai beberapa praktisi pun sudah berhasil menyatukan apinya dan mempertahankan kekuatan dari api tersebut. Sontak para penonton pun semakin antusias. Apalagi para ketua juga tak menyangka kalau di turnamen kali ini sangatlah banyak orang berbakat. Tapi ada juga beberapa ketua yang sedikit mempertanyakan kenapa Yenmu selaku jenius pertama malah kalah cepat dengan api milik Yan Qidao. Namun jelas mereka pun menjelaskan kalau beberapa murid ini memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyempurnakannya. Terlebih lagi untuk Yan Qidao sendiri, seharusnya ia terlahir dengan tubuh sumber api yang membuat ia pun bisa menunjukkan metode yang sangatlah langka. Sampai melihat Lord Qichen yang masih belum bergerak, mereka pun juga sedikit bertanya-tanya. Apalagi di arena Lord Qichen masih dengan santuy memainkan semua api tersebut. Ya lur ya, waduh. Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Sebagaimanakah kelanjutan dari Lord Qichen? Apakah di part berikutnya ia bisa memenangkan turnamen ilmu pil ini? Tentunya kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. Arigatou.